Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadi, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Nganjuk. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang dilema etika atau dilema moral bersama Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mifkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik-baik saja, Pak. Baik, di sini saya mendapatkan tugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai Bapak tentang keputusan pengambilan kebijakan atau keputusan tentang dilema etika ataupun moral di lingkungan sekolah. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mohon kiranya Bapak untuk menjawab sesuai dengan pengalaman yang sudah pernah Bapak alami selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah. Siap. Baik, yang pertama pada Bapak memimpin di sekolahan, baik di sekolahan sekarang atau dulu itu, apakah ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, atau mungkin ada kasus-kasus seperti itu? Yang jelas di setiap lembaga itu pasti ada kasus, terutama masalah dilema etika itu pasti ada, Pak Ari. Oh iya. Terus jadi setiap lembaga Ya. pada intinya itu pasti ada dulu. Pasti ada. Pasti ada dilema etika dalam setiap mengambil keputusan itu pasti ada. Cuma bagaimana kita sebagai atasan itu menyikapinya. Oh, seperti itu. Ya. Baik, Pak. Yang kedua, bagaimana Anda selaku kepala sekolah ini untuk mengambil keputusan di sekolah itu, terutama kasusnya itu misalkan ini dilema etika ataupun moral. Sedangkan dilema etika atau moral itu kan biasanya kan benar versus benar. Ya. Nah, ini bagaimana cara panjenengan untuk mengambil keputusan itu seperti apa? Oh ya. Yang pertama itu saya itu yang jelas itu memilah, karena dilema itu kan ada sebuah kasus di mana kedua kasus itu kan sama-sama benar. Kita terkadang itu bingung. Kita mengutamakan yang mana dulu. Jadi saya sebagai atasan itu biasanya mempertimbangkan nilai-nilai itu yang relevan dengan kasus tersebut. Jadi saya itu mengutamakan nilai-nilai yang lebih utama dulu. Misalkan ada dua kasus, yang pertama itu juga benar, yang kedua juga benar, tapi kita mempertimbangkan nilai yang lebih relevan, lebih yang kepentingan umum. Itu menurut saya itu. Jadi dalam pengambilan seperti itu di antara yang baik diambil yang terbaik. Ini seperti itu, Pak, ya. Jelas itu kita menimbang Gitu. jangka panjangnya, Pak. Oh, seperti itu. Dampak jangka panjangnya dalam setiap putusan itu bagaimana, itu kita pertimbangkan. Kalau memang jangka panjangnya itu nanti bagus atau bermanfaat untuk pembelajaran, ya itu kita utama. Begitu. Baik, ini berikutnya, langkah-langkah apa yang Bapak ambil untuk menentukan ini dilema etika atau moral itu, langkahnya untuk mengambil keputusan itu seperti apa? Oh, gitu. Langkah-langkahnya. Iya, Langkah-langkah apakah langkah-langkah dalam menentukan dilema etika itu? Iya. Yang jelas itu langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah intinya dulu itu apa. Kemudian melakukan analisis terhadap setiap opsi yang tersedia. Setelah itu saya mengadakan konsultasi, itu kan harus tuh konsultasi dengan rekan-rekan atau dengan komite dan dengan lain-lain itu bisa. Terus jika perlu untuk memastikan keputusan saya objektif, terakhir saya mengevaluasi keputusan saya tersebut. Itu biasanya itu ya. Jadi intinya itu melibatkan pihak sekitar, Ya, antara atasan dengan bawahan, dengan lingkungan sekitar, seperti itu, Pak, ya. Ya. Baik, yang berikutnya, hal-hal apa yang menurut panjenengan itu lebih efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus khususnya di dilema etika itu, hal-hal yang lebih efektif itu seperti apa menurut Bapak? Hal-hal yang lebih efektif menurut saya itu yang pertama itu diskusi terbuka. Kita akan mengadakan diskusi terbuka dengan teman-teman, dengan rekan sejawat, dengan komite dan dengan pihak lain, sehingga
dalam penerapan visi moral yang konsisten dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut itu bisa lebih efektif. Jadi kita melakukan diskusi-diskusi dengan pejabat, bagaimana nanti jangka panjangnya, bagaimana nanti jangka pendeknya, perspektifnya itu apa, dan bagaimana kita perlu diskusi itu, atau istilahnya sekarang itu kolaborasi. Oh, seperti itu. Ya. Ya, berikutnya, nah pastinya kan dalam semuanya itu kan pasti ada tantangannya, Pak. Lah, tantangannya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika atau dilema moral itu seperti apa tantangan yang Bapak hadapi? Nah, itu sangat bagus sekali, Pak. Pertanyaannya memang dalam setiap dilema itu pasti ada tantangan yang pasti ada. Iya. Kalau menurut saya tantangan terbesar biasanya adalah tekanan dari pihak eksternal. Kan ada tekanan dari pihak luar. Apakah keputusan kita itu sesuai dengan mereka atau tidak? Itu biasanya pihak eksternal itu lebih menekan pada kita, atau adanya konflik kepentingan yang kuat. Konflik kepentingan yang kuat antara pihak-pihak yang berbeda. Itu adalah tantangan. Selain itu, kadang sulit menemukan solusi yang adil bagi semua pihak, terutama jika ada perbedaan dalam interpretasi nilai-nilai moral. Itu tantangannya. Seperti itu. Jadi pada intinya itu kan tantangan kan ada dua, dari internal dan eksternal. Nah, yang paling menurut Bapak yang paling ekstrim itu kan berarti yang dari eksternal lainnya gini kan. Kan kalau dari internal kan kita bisa memanage, kalau yang dari eksternal kan tidak bisa. Nah, ini yang berikutnya adalah Bapak itu ketika menyelesaikan suatu masalah, itukah apakah ada jadwalnya, dijadwalkan? Oh mungkin tahap ini misalkan ada yang bermasalah, ada berselisih, apakah selesai di hari itu juga atau ada jadwal-jadwal tertentu dari Bapak? Oh, biasanya saya itu dalam menyelesaikan masalah itu yang jelas saya itu tidak terburu-buru, Pak. Oh, seperti santai lah. gitu. Santai. Ya. Dalam mengambil keputusan itu kita buat senyaman mungkin, senyantai mungkin, jangan sampai kita itu istilahnya berusaha-berusaha mengambil keputusan terus akhirnya nanti kita ketun di belakangnya. Oh gitu, iya ya. Berarti kalau di sini itu berarti Bapak lebih ke lebihnya ke bertahap. Jadi ada jadwal-jadwalnya. Oh dari seperti ini kan struktur. Gitu ya. Tapi gini Pak, itu kecuali kalau situasinya itu mendesak dan harus diputuskan pada waktu itu juga, itu beda lagi. Oh seperti itu. Jadi harus hari itu diputuskan, maka tidak bisa kita laksanakan secara santai. Oh seperti itu. Tapi tetap dengan cara berkoordinasi, dengan kolaborasi dengan rekan. Oh gitu. Jadi intinya kan kalau tidak sikonya tidak mendesak berarti kan diselesaikan bertahap. Akan tetapi kalau sikonya mendesak diselesaikan di hari itu. Oh, seperti itu. Nah, baik ini ya Bapak, yang pasti kan semuanya itu kan ada faktor-faktornya Bapak. Betul. Lah, faktor ini ketika ada faktor yang mempengaruhi juga ada faktor yang mempermudah. Nah, faktor apa yang menurut Bapak itu bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan khususnya etika, dilema etika atau dilema moral yang mempermudah seperti itu Bapak? Menurut saya faktor yang mempermudah itu adalah terus kerja senior ataupun supervisor sering membantu dengan memberikan perspektif berbeda yang mungkin belum saya butuhkan. Terus adanya diskusi kelompok dan konsultasi dengan pihak yang lebih berpengalaman juga sangat membantu dalam memperjelas dilema etika yang dihadapi. Jadi kita membutuhkan saling kerjasama di dalam lembaga ini. Kita tidak bisa memutuskan sendiri itu. Kita kan butuh dukungan dari teman-teman, bahkan dari masyarakat sekitar kita juga membutuhkan. Iya. Ini yang terakhir Bapak, pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah kita berikan dan telah sampaikan kepada saya, pembelajaran apa yang panjenengan bisa ambil atau ibrohnya itu dari kasus yang mungkin panjenengan di sekolah lama dan di sekolah baru lah, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini pembelajaran apa yang bisa panjenengan petik?
pembelajaran bagi saya itu yang jelas itu melatih kesabaran. Karena menghadapi dilema etika itu kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Kita itu dituntut untuk mana yang lebih dulu. Jadi kesabaran itu lebih diutamakan. Dan jangan sampai kita itu terburu-buru mengambil keputusan sebelum ada persetujuan dari pihak tertentu. Jadi kita harus kolaborasi bersama-sama, jangan sampai hasil yang kita putuskan itu nanti ada yang kita rugikan. Jadi kita harus imbang. Jadi kesulitan dari dilema itu Pak, kita harus sabar dalam memutuskan suatu masalah. Jadi intinya kesabaran. Bagus. Terima kasih Bapak. Di sini semoga perbincangan kita nantinya bisa bermanfaat dan saya bisa mengambil pelajaran dari ini semuanya. Nanti ketika ada permasalahan di lembaga atau saya nanti posisinya seperti apa, saya bisa mengambil kesimpulan dari sini. Mohon maaf. Terima kasih Pak Nifkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.